Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pernikahan, maka tema yang sering menjadi beban pikiran Anda, terlebih bagi para bujang, dengan siapa saya menikah. Pada sesi sebelumnya telah disampaikan bahwa hukum pernikahan untuk yang kedua kalinya, ketiga dan keempat, menurut mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya mubah. Alias Anda lakukan ataupun Anda tinggalkan, tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. Kenapa? Karena menurut penilaian mazhab Imam Syafi'i, pernikahan itu tak ubahnya makan dan minum, yaitu upaya ataupun satu tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Sebagaimana halnya makan dan minum, tidur, mandi, dan lain sebagainya, hukumnya mubah. Maka demikian pula menikah. Kenapa demikian? Karena itu sama-sama kebutuhan biologis. Namun demikian, telah disampaikan sebelumnya bahwa yang lebih tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukum pernikahan, baik yang pertama ataupun yang kedua, sesuai dengan kondisi masing-masing. Bisa jadi ada orang yang wajib menikah dua, ada yang sunnah, ada yang bahkan haram atau makruh sesuai dengan kondisi yang ada pada diri masing-masing. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala selanjutnya mengatakan, yaitu Imam Abu Syuja', wala yankihul hurru amatan illa bisyartain. Seorang yang merdeka, walaupun secara teoritis dia dibolehkan menikahi 4 wanita merdeka, dan bagi seorang budak dia boleh menikahi 2 orang wanita. Namun demikian, kalau Anda sebagai seorang yang merdeka, Anda tidak boleh serta-merta menikahi budak. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, seorang yang merdeka tidak boleh menikahi budak kecuali dengan 2 syarat. Ada musadaqil hurrah, Anda tidak mampu untuk menikah dengan wanita yang merdeka. Dan yang kedua, khauful anat. Anda khawatir kalau tidak menikah terjerumus dalam perbuatan zina. Namun selama Anda belum sampai pada kondisi tersebut, Anda tetap wajib bersabar dan tidak boleh menikahi budak. Alasannya apa? Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas berfirman, "Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Siapapun dari kalian yang tidak mampu untuk menikahi muhsanat, wanita-wanita merdeka yang mereka semuanya adalah mukminah, maka famimma malakat emanukum, Anda boleh menikahi budak-budak wanita kalian yang mukminah pula, yang beriman. Kemudian pada akhir ayat Allah mengatakan, dzalika liman khasyiyal anata minkum. Adanya restu, adanya izin menikahi budak tersebut, syaratnya adalah bila Anda sudah pada level darurat, emergency. Kalau tidak menikah, Anda terjerumus dalam perbuatan zina. Sehingga dari ayat ini, para fuqaha, para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa seorang yang merdeka hanya boleh menikahi budak bila memenuhi 2 kriteria. Tidak mampu menikahi merdeka, tidak mampu menikahi wanita yang merdeka, dan yang kedua, Anda dalam kondisi genting, darurat. Dengan demikian, bila Anda mampu menikahi wanita yang merdeka atau Anda tidak dalam kondisi darurat, maka solusinya adalah Anda bersabar atau Anda berpuasa. Dan secara tinjauan maslahah, kaidah maslahat, bahwa menikahi wanita budak itu memiliki implikasi, memiliki resiko, konsekuensi yang sangat berat. Yaitu anak yang terlahir dari pernikahan lelaki merdeka dengan budak, wanita budak, anaknya akan berstatus sebagai budak, akan berstatus sebagai budak. Tentu ini satu mafsadah, satu kerusakan atau satu kerugian besar yang tidak sepatutnya Anda lakukan. Anda ceroboh melanggarnya, karena Anda akan sengsara, Anda akan menderita tatkala melihat anak-anak Anda berstatus sebagai budak yang diperdagangkan, diperjualbelikan oleh majikannya. Adapun kalau Anda memiliki seorang budak wanita, membeli di pasar budak misalnya, maka Anda bebas menggaulinya tanpa harus menikahinya. Namun karena
pembahasan budak ini tidak lagi relevan di zaman sekarang, tidak lagi ada perbudakan, maka tidak perlu kita panjang lebarkan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.